with you. I wanna stay with you. Halo teman-teman, assalamualaikum, ketemu lagi. Langsung aja ya ikutin aku beberes belanjaan. Jadi ini aku barusan aja dianterin belanjaan sayuran. Jadi aku belanja online, nggak perlu keluar, langsung diantar ke rumah. Jadi emang selama PPKM ini aku beberapa kali tuh belanja online ya. Kalau emang pas yang benar-benar habis-habisan gitu, aku belanjanya online sekalian banyak. Kalau ada kurang-kurangan gitu baru ke warung. Nah ini aku mau beresin protein hewaninya dulu. Jadi ini aku ada beli lele, beli ikan nila, tadi beli tetelan, juga beli ayam. Teman-teman apa kabar? Semoga sehat ya. PPKM masih diperpanjang, kasus COVID masih tinggi, kita stay at home aja ya. Yang meninggal juga makin banyak. Kalau dulu tuh paling kita cuma denger tuh orang-orang jauh, yang orang-orang kita nggak begitu kenal. Makin kesini tuh yang meninggal tuh mulai ke lingkaran-lingkaran terdekat kita ya. Ibunya temen, kakaknya temen, atau bahkan teman kita sendiri pun ada gitu. Jadi semoga kalian semua sehat, diberi keselamatan. Lanjut lagi ke belanjaan ya. Tadi tuh yang protein hewani sudah aku taruh kulkas. Sekarang lanjut ke sayuran. Ini aku beli tempe. Jadi tempe belum jadi gitu teman-teman. Ini paling bisanya besok atau lusa ya. Ini jadi karena belum jadi aku tata melebar gitu. Ini yang tempe daun enak loh kalau digoreng. Ini juga aku beli kelapa parut, tomat. Ini aku keluarin semua dulu ya, daun salam tuh. Ya begini ini kalau belanja ya teman-teman, sekalian banyak. Secara kan nggak ada tukang sayur yang lewat depan rumahku ya. Juga kalau mau ke pasar tuh harus naik motor. Bisa sih jalan kaki, cuma gempor. Ya nggak gempor sih, intinya mau males aja ya. Cuma kan kalau ke pasar seringnya aku belanja banyak karena di sana tuh lengkap, terutama untuk soal protein hewani kayak ikan-ikanan, daging. Kalau di warung atau tukang sayur kan seringnya nggak lengkap, paling mentoknya tuh cuma ada ayam atau lele gitu. Di sini warung yang lengkap banget gitu jarang, misalnya ada pun tetap aja jatuhnya jauh gitu. Jadi makanya kalau belanja aku selalu banyak dan nyetok biar nggak bolak-balik ke pasar. Lanjut kita bersihin dulu sayurannya. Jadi ini aku mau cuci daun bawang. Aku tuh bilang waktu pesen kemarin itu pesen daun bawang 5.000. Tapi entah kenapa ini di catatan aku lihat tuh bukan 5.000 tapi 0,5 kilo. Jadi aku dikasih daun bawang setengah kilo. Ya nggak apa-apa sih, ini juga nanti mau aku bekuin. Jadi biasanya kalau sayur emang nggak aku cuci dulu ya. Ini kenapa daun bawang aku cuci? Karena nanti mau aku potongin, terus aku masukin freezer. Memang kayak gitu biasanya kalau aku nyimpen daun bawang. Aku mau sharing sedikit ya teman-teman, pengalaman aku ngebekuin daun-daunan dan rempah-rempah. Jadi kalau misalnya kayak daun bawang, daun salam, daun jeruk, laos, jahe gitu sering aku bekuin. Jadi waktu kondisi kita masukin ke freezer itu kondisi sudah bersih. Dan kalau kayak daun bawang itu udah kondisi udah dipotong ya kalau aku. Jadi nanti enak makainya. Secara yang namanya daun-daunan kalau udah dibekuin dan kita keluarin dari freezer, kita taruh di suhu ruang, nanti dia tuh bakal lemes kayak gitu loh teman-teman. Itu tuh nggak enak banget ya waktu kita potong tuh kayak banyak-banyak gitu. Jadi sebisa mungkin kita motongnya waktu dia masih seger. Gitu. Jadi begitu kita keluarin dari freezer, kita tuh nggak perlu motong lagi, nggak perlu nyuci lagi, langsung dimasukin ke masakan dalam kondisi beku-beku gitu. Ini terong sama pare aku jadiin satu karena nggak ada wadah. Ini wortelku yang kemarin ini masih bagus loh teman-teman, masih keras padahal udah 10 harian gitu. Cuma emang di batangnya tuh udah kayak ada tunas-tunasnya gitu ya, tapi dia tuh masih keras.
gitu. Jadi aku tadi cuma beli wortel 2 buat nambahin aja. Ini daun salam, ini juga sama kayak daun bawang, mau aku taruh freezer. Ini aku potekin dulu semua, nanti aku cuci, aku keringkan. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When Ini kelapa parut, aku tuh lagi pingin bikin bubur sumsum gitu ya teman-teman. Ini mau aku peres pakai air matang, nanti sebagian mau aku bikin bubur, sebagian lagi kalau nggak habis aku bungkus plastik, aku taruh freezer. Ini bawang-bawangan juga mau aku taruh tempatnya. Sebenarnya masih ada stok, tapi aku tetap beli lagi. Takutnya nanti habis. Secara kan kalau belanja online itu kita pakai ongkos kirim. Jadi kalau kita beli lagi cuma buat beli bawang plus ongkos kirim kan males banget ya. Jadi nggak apa-apa deh, masih ada beli lagi. Ini kentang, aku taruh tempatnya. Tomat ini juga udah 10 harian, barang wortel tadi aku beli cuma 3 ya, berapa sih itu, 3. Ini yang lama aku taruh atas. Lalu ini ada putren, kalau di Cilacap bahasa Ngapak, aku orang Ngapak ya teman-teman, ini tuh manggilnya putren. Kalau di Jogja itu janggel. Kalau di daerah teman-teman apa? Ini ada jeruk nipis juga, biasa aku pakai buat nyuci-nyuci kayak lele, gurame gitu yang berlendir-lendir ya. Aku beli toge, ini setengah mau aku simpan, setengah nanti mau aku masak. Jadi rencana hari ini aku mau masak toge sama tahu. Ini togenya aku rendam pakai air matang ya teman-teman, nanti baru disimpan. Lanjut kacang tanah, aku beli dikit aja ini. Rencana mau bikin sayur asem tapi nggak tahu kapan. Kobis aku bagi 2, aku masukin plastik karena aku nggak punya wadah yang besar. Buat teman-teman yang nggak punya kotak, nggak masalah lah ya. Kalau ada plastik masukin plastik aja. Pakai plastik kalau bungkusnya rapet juga insya Allah bahan makanan awet. Ini laos aku cuci juga, nanti aku mau potong-potong sama kayak daun bawang dan salam, mau aku masukin freezer. Jadi kalau kayak daun bawang, kayak daun salam, daun jeruk, kita beli 2000 aja itu udah dapat banyak banget ya. Kok segitunya sampai dibeku-bekuin. Kadang tuh bukan masalah harganya ya teman-teman, cuma kalau misalnya pas kita butuh, pas barangnya nggak ada, itu tuh ngeselin banget. Kita udah semangat banget mau masak sayur asem misalnya, semua bahan udah lengkap, daun salamnya nggak ada. Dan akhirnya kita bela-belain keluar cuma buat beli daun salam 1000 misal. Kan malesin banget ya. Kalau udah nyetok kayak gini, insya Allah mengurangi masalah ya teman-teman. Apalagi kayak aku nih pelupa banget, kadang udah ke warung udah belanja ini itu, begitu pulang lah kenapa tadi nggak beli daun salam padahal daun salamnya habis, kayak gitu. Ngomong-ngomong serius banget ya, dari tadi aku ngomongin daun salam sama daun bawang kayak yang penting banget gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa lah ya. Oke, udah selesai food prepnya, semuanya udah aku masukin kulkas. Sekarang aku mau lanjut masak. Jadi tadi waktu beberes sayuran, aku tuh masih bingung sebenarnya mau masak apa. Akhirnya diputuskan masak buncis buat anak-anak. Buncis yang udah aku tata tadi di kotak, aku keluarin lagi akhirnya. Jadi yang buat anak-anak yang nggak pedas, aku masakin buncis. Buat yang tua-tua yang pedas, aku masak tahu sama toge.
Jadi nonton aku masak aja ya teman-teman. Nggak perlu dijelasin, ini mah masakan gampang, semua ibu pasti bisa. Jadi kadang kalau ngeliat video masak-masak kayak gini, video keseharian ibu rumah tangga, itu tuh bukan pingin tahu cara dia masak, lebih kebanyakan kalau aku nih cari ide mau masak apa dengan melihat video ibu-ibu lain masak kayak gitu. Nah, ini tumis buncisnya udah mateng. Terakhir aku kasih saus tiram. Ini saus tiram udah habis, udah terakhir kita pencet-pencet aja sampai tetes darah penghabisan. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way Ini tumis tahu togenya juga udah mateng. Aku kasih saus tiram yang tadi ya teman-teman, masih belum menyerah, kita pencet aja kalau masih ada yang bisa dikeluarkan ya. that you are safe and that I will see you soon. If I can lay Terakhir ini pete, kesukaan ayahnya banget pete. Kalau aku sih nggak doyan sama sekali. Di sini yang nggak doyan pete, ayo berkumpul. Kita bikin paguyuban teman-teman. Ini lanjut, aku mau bikin bubur sumsum kayak yang tadi aku bilang. Ini aku mau campurin tepung beras sama santan. Diaduk sampai rata. if I can lay down beside you, I would. Lanjut, aku mau rebus juga. Ini santan setengahnya. Aku masukin daun pandan sama garam. Kita masak sampai hampir mendidih gitu ya. Nah, ini udah hampir mendidih. Masukin campuran tepung beras sama santan tadi, disaring. Biar kalau ada yang bergerindil gitu nggak ikut masuk. Kita aduk deh. Udah gini aja kan bubur sumsum. Tuh udah mendidih. Kita masak lagi sebentar sampai matang. Ini aku lama banget nggak bikin bubur sumsum, tiba-tiba kok kepingin. Ini udah mateng. Nah, ini kincanya ya teman-teman, ini cuma gula merah, gula pasir dikit sama garam. Udah deh, udah mateng semuanya. Kita makan dulu ya. Segini aja video untuk kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Dadah. Ini enak loh teman-teman. Tuh lihat anakku cowok, ya Allah. Makanya lahap banget ya. Itu sama buncis sama telur goreng.